والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada para alim ulama, para santri, para ustaz, dan juga orang-orang tua, penanggung jawab pondok pesantren Tahfidzul Quran Ulil Albab, Masya Allah. Ulil Albab seperti kiai saya di Jawa Tengah, Kudus. Tadi ada dari Kudus, asal Kudus. Masya Allah. Kalau beliau hafal Qurannya di sini setelah besar, kalau saya hafal Qurannya di Kudus ketika kecil. Masya Allah. Namanya rezeki tidak bisa dielakkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini dengan penuh mendapat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung dari guru-guru kami kepada beliau. Beliau mengatakan, haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, idhab ila ulaika nafar minal malaikati fasallim. Pergilah kamu kepada rombongan para malaikat yang ada di dalam surga, kemudian ucapkan salam kepada mereka. Kemudian kamu perhatikan, kamu belajar bagaimana cara para malaikat menjawab salam kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, pertama kali perintah yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu adalah perintah mencari ilmu. Sebelum perintah-perintah yang lain, perintah mencari makan tidak, perintah mencari minuman tidak, perintah kawin juga tidak. Pertama kali perintah mencari ilmu. Ilmu apa yang dicari? Ilmu cara menjawab salam. Cara menjawab salam ini butuh ilmu, Pak. Tidak sembarangan. Apa kira-kira lafadznya? Maka para malaikat ketika diberi salam oleh beliau, malaikat mengatakan wa'alaikassalam warahmatullahi. Jadi kata-kata warahmatullah ini tidak bisa dikarang. Harus belajar pakai ilmu. Nyarinya di mana, Pak? Di surga. Maka kata para ulama, di antara majelis-majelis yang nanti masih ada ketika kita di surga, majelis ilmu seperti ini. Maka kalau kita di dunia masih sering datang ke majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah di alam kubur tidak kaget, di surga pun juga tidak terkejut. Insya Allah. Diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasa'isi Yaumil Jum'ah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh sanadnya beliau bahwa setiap hari Jumat ahli kubur itu kegiatannya ngapain, Pak? Masak-masak
Ahli kubur kegiatannya dicekam, kerja juga tidak, ngantor apalagi tidak ada kantor di kuburan. Diceritakan oleh beliau, ahli kubur kumpul di tempat ulama-ulama yang ada pada saat itu. Kumpul di Muhammad bin Wasi', seorang ulama aulia yang terkenal pada zamannya. Kumpul di Fulan bin Fulan. Gitu Pak. Jadi kalau kita di dunia ini sering-sering duduk dalam majelis ilmu, semoga saja nanti ketika di alam kubur, ketika di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih langgengkan nikmat yang mulia ini. Sehingga secara tidak langsung, kalau orang itu disenangkan dengan majelis ilmu, berarti tanda bahwa dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, berarti dia Allah mudahkan untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai ahli-ahli surga. Amin. Dan di dalam surga itu diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu isinya bertingkat-tingkat, huruf bertingkat-tingkat. Tingkatnya bagaimana bentuknya Pak? Wallahu a'lam. Tingkatnya bukan seperti tingkat kita di dunia. Tingkatnya itu rumahnya beda-beda. Diceritakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, Mujaddid Al-Thani. Beliau mengatakan dalam kitab maktubannya, saya kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga derajatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Surganya Sayyidina Abu Bakar itu tinggi sekali, Masya Allah. Jadi tingkat di dalam surga itu seperti bintang-bintang. Ada bintang yang tinggi, ada bintang yang agak rendah, ada bintang yang, tapi semuanya tinggi. Itulah gambaran dari bentuk tingkat-tingkat yang ada di surga. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwa tingkat di antara tingkat-tingkat di dalam surga itu nanti akan kita dapatkan sesuai dengan hafalan Al-Quran kita. Maka kami sangat bergembira hari ini, Masya Allah, bersyukur dengan sungguh-sungguh, karena ada di antara saudara-saudara kita Allah beri karunia menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz yang isinya kurang lebih 6.600 lebih. Berarti surganya nanti segitu. Diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perintah kepada ahli Quran, wahai ahli Quran, iqra wartaqi. Jadi orang-orang ahli Quran itu nanti di surga dia akan diperintahkan untuk baca Qurannya lagi. Jadi termasuk amalan yang akan kita dengarkan di surga bukan musik, bukan, tapi Al-Quran. Iqra wartaqi, dan setiap kita diperintah untuk membaca satu ayat naik derajatnya, satu ayat naik lagi derajatnya,
sampai fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Derajat paling mentok, derajat ayat yang paling terakhir. Ayat berapa tuh Pak itu Pak? Kalau ayat berapa itu sampean harus belajar kita khusus. Karena untuk penghitungan ayat Al-Quran ini ada khilafiyat di kalangan para ulama. Itu kalau ilmu tajwidnya terlalu tinggi. Insya Allah, maka yang sudah menyelesaikan hafalan Qurannya, tugas sampean masih banyak. Di antaranya mempelajari jumlah-jumlah ayat Al-Quran. Sama-sama 7 ayat, tetapi Al-Fatihah itu kan 7 ayat, tetapi cara menghitungnya berbeda. Insya Allah, nah itu pelajarannya di pondok sana. Insya Allah, kita lanjutkan insya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ahli Quran untuk membaca Al-Qur'annya dan menaiki surganya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada ahli Quran. Jadi bukan sembarangan orang yang membaca Quran. Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi dia bukan ahli Quran. Sekarang siapa mereka ahlul Quran itu? Ahlul Quran yang dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang manusia istimewanya Allah itulah ahli Quran. Siapa ahli Quran itu? Dalam sebuah hadis dikatakan ahlul Quran adalah orang yang setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Ahlul Quran orang yang tidak pernah meninggalkan sholat witirnya. Insyaallah. Ahlul Quran orang yang mempelajari isinya, mengamalkan kandungannya, itulah ahlul Quran. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ini masih ada tugas lagi yang harus kita pelajari, yaitu memahami isi Al-Quran. Maka tidak heran hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, itu metode ngajinya baginda Nabi tidak seperti metode kita zaman sekarang. Kalau sekarang ini santri ngafal sehari 1 halaman bisa. Zaman dulu tidak. Para sahabat ketika ngaji Al-Quran dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka setiap hari cuma 5 ayat, 10 ayat. Coba. 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'alal hudan. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami dulu belajar 10 ayat. Tiap hari 10 ayat begitu. Kenapa lambat sekali? Kenapa sedikit sekali? Jadi kalau pakai metodenya Nabi, ini semua yang hadir di sini harusnya bisa menghafal Al-Quran. Insyaallah. Karena bapak-bapak sekalian ini sebenarnya ini saya kalau ngomong sebenarnya, semua yang hadir di sini semuanya statusnya itu para penghafal Al-Quran. Cuman statusnya ada yang madhep, statusnya ada yang tidak dilanjut, belum selesai. Kalau bapak tidak ngafal Quran, sholatnya bapak tidak sah.
Karena Fatihah itu bagian daripada Al-Quran, maka saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, sebelum kalau ingin anaknya itu cepat hafal Al-Quran, maka orang tuanya pertama kali harus juga bersama-sama menghafal Al-Quran. Insyaallah. Semuanya. Allah tidak memerintahkan kita untuk supaya menjadi hafid Al-Quran 30 juz. Pak Haji, sampean harus hafid Quran 30 juz, enggak. Tapi sampean harus hafal Quran. Insyaallah Pak Haji. Insyaallah. Di Yaman itu Pak, di Yaman itu ada ulama-ulama besar. Itu ditulis di biografi wafatnya itu ceritanya. Fulan bin Fulan, Imam Fulan bin Fulan, waqad tuwfiya. Dia telah wafat, hafidhu rub'al Quran, hafal seperempat Quran. Makanya belum selesai. Insyaallah teman-teman. Fulan bin Fulan, hafidhu nisfal Quran. Tapi mereka itu kalau ngapal beneran Pak, bukan seperti kita. Sudah seperempat Quran, enggak hafal juga. Lupa-lupa. Nah, ini masalahnya. Insyaallah. Insyaallah kita hafal semuanya. Insyaallah. Jadikan prinsip hidup kita mati dalam keadaan ngafal Quran. Amin. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Jauzi dan sebagainya, bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran, nanti di alam kuburnya Allah akan kirim 2 malaikat. Masya Allah. Jadi di alam kubur itu punya teman. Bagaimana diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam nazomnya Syatibiyah. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Ahli Quran kalau sudah masuk dalam kuburnya nanti akan ditemani oleh orang yang cakep sekali. Itulah Al-Quran. Hunalika yahni makilan wa raudatan. Kemudian dia akan menyambut, mempersilahkan untuk istirahat di alam kuburnya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi bahwa orang yang wafat dalam keadaan hafal Al-Quran, nanti Allah kirim 2 malaikat untuk mengajari dia melanjutkan hafalannya di dalam kubur. Sehingga nanti ketika dia bangkit dari alam kuburnya, Allah bangkitkan sudah dalam keadaan hafid Al-Quran. Semoga Allah SWT jadikan kita. Amin. Jadi di alam kubur itu keadaannya macam-macam. Masya Allah. Masih teringat saya ceritanya Bagi Mahmud rahimahullah. Dia cerita, atau siapa Bagi Mahmud itu? Kiai. Beliau cerita. Ada seorang santri wafat. Kemudian setelah wafat, itu beliau melihat santri tadi sedang bergegas jalan cepat. Maka ditanya, Cung mau kemana kamu? Oh iya Pak Yai, saya mau ngaji Alfiyah. Jadi santri itu sedang ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab dalam ilmu nahwu, kemudian wafat. Di kuburan dilanjutkan. Insyaallah teman-teman. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngafal Quran itu tidak ada ruginya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita tidak hanya mempelajari lafaz-lafaznya Al-Quran saja. Kita pelajari isi kandungannya. Maka suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membuat acara selamatan besar-besaran, tenduri. Lebih besar dari ini. Wah, beliau potong unta. Unta, beberapa unta sembelih.
Onta itu kalau satu onta di Temboro itu harganya 70-an, ya Pak Yai, Masya Allah. Ada yang 150. Maka para sahabat bertanya, Tuan, Tuan lagi sedang apa ini kok sembelih onta seperti ini? Maka beliau katakan, saya hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah selamatannya nyembelih onta. Santri khatam 30 juz nyembelih perasaan. Insya Allah. Harusnya lebih besar lagi. Amin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita itu harus senang, bangga gitu kalau punya nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Al-Imam Abu Hanifah beliau kasih amplop ke guru anak beliau, ustadznya anak beliau. Kasih 500 dirham. 500 dirham itu berapa Pak? Yes. Sudah banyak itu, ratusan juta. Maka ustadznya ini heran, Tuan, ini banyak sekali, buat apa ini? Maka beliau katakan, oh, ini buat selamatan anak saya. Kamu telah mengajari dia Fatihah. Maka si ustadz itu mengatakan, oh, Fatihah saja. Oh, kamu ini gimana? Fatihah itu besar nilainya di sisi Allah. Sholat anak saya ini tidak sah kalau Fatihahnya tidak sah. Gimana kamu? Masya Allah. Maka karena Imam Abu Hanifah beliau ini sangat-sangat memuliakan ilmu, maka tidak heran apabila Allah jadikan beliau sangat-sangat berkah. Jangan khawatir, Pak, nanti kalau saya selamatan miskin bagaimana? Tidak. Nabi mengatakan, mana qasab malun min shadaqah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Yang ada malah melipat gandakan. Insya Allah tuan-tuan. Insya Allah. Masih teringat saya waktu tahun berapa itu. Malam-malam kita ini ustaz-ustaz orang kampung dipanggil sama Bapak Yai Zeron. Malam-malam habis isya. Kemudian beliau buat acara di rumahnya di Sunan Ampel. Beliau potong kambing, udah orang kampung kasih pipis. Kemudian beliau sampaikan, Bapak-bapak sekalian, ini bapak-bapak sekalian saya undang ke rumah saya karena malam hari ini saya sedang buat selamatan. Selamatan sebagai rasa syukur atas khatam ikroknya anak saya, Musfahmud. Khatam ikrok selamatan besar-besar. Maka tidak heran kalau akhirnya Allah jadikan, Masya Allah, semakin berkah. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Al-Jurjani dalam syairnya, walau anna ahlal ilmi sanuhu fasanahum, andaikan ahlul ilmi mereka menjaga memuliakan ilmunya, maka Allah Subhanahu akan menjaga mereka. Walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzzima, andaikan mereka mengagungkan ilmu dalam hatinya, maka mereka pun akan diagungkan oleh Allah. Kita ini lemah karena kita kurang mengagungkan ilmu. Coba kalau kita punya sifat seperti Sayyidina Umar, maka kita akan diberi anugerah oleh Allah seperti Sayyidina Umar.
Zaman Sayyidina Umar disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, zamannya Sayyidina Umar, guru TPA itu gajinya sebulan 18 juta, Pak. Guru TPA. Zamannya salah satu sultan di Turki Utsmani, ada sebagian sultannya itu Masya Allah memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Itu Al-Imam Ibnu Jazari yang terkenal ahli qiraat. Beliau gajinya setiap bulan 10 juta. Harian, bukan sebulan, setiap hari 10 juta. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kurang mulia karena kita kurang memuliakan agama. Karena kalau kita memuliakan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Janji Allah. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Latihannya bagaimana dari sekarang? Dari sekarang ini, Pak, setiap kita mendapat nikmat dari Allah, kita muliakan. Apa saja yang berkaitan dengan agama, kita muliakan. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Masya Allah. Dulu teringat ceritanya Gusmus. Itu dia cerita. Saya ini pernah disuruh mondok untuk belajar Fatihah ke putranya Kiai Munawir Kerapiak, Jogja. Beliau ini belajar Fatihah tok 3 bulan. Berapa, Pak? 3 bulan. Fatihah 3 bulan. bukan semalam ya. Nah, bukan semalam. Kalau kita semalam, kita mungkin lebih hebat, insya Allah. Orangnya masih hidup. Penasehat presiden. Nah, itu beliau dulu belajar Fatihah. Kata ayahnya, waktu mondokkan beliau kepada kiainya itu, Pak Kiai, ini anak saya Mustafa. Kiai, kata Kiai Bisri. Kiai Bisri berpesan kepada gurunya, Pak Kiai, ini anak saya Mustafa, tolong diajari Fatihah. Fatihah yang benar. Kalau Fatihahnya tidak benar, sholatnya tidak sah, Pak Yai tanggung jawab. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita, tanggung jawab kita ini masih panjang dan masih banyak. Tugas kita, tanggung jawab kita untuk agama ini masih banyak. Yang sudah belajar Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran, masih banyak tanggung jawabnya. Makanya perlu kita mengetahui Al-Quran yang kita baca ini kira-kira sesuai dengan riwayatnya siapa. Itu perlu juga. Jangan sampai kita nggak tahu. Ini kalau yang bagi santri-santri ya. Bagi santri-santri itu harus tahu. Jangan sampai kita Al-Quran tapi tidak tahu ini riwayatnya siapa. Padahal Al-Quran nyampe kepada kita itu dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini membaca riwayatnya Imam Hafiz misalkan, maka Imam Hafiz dari jalurnya siapa? Itu kita harus tahu. Karena jalurnya Imam Hafiz ini ada 51 lebih. Kita pakai jalurnya siapa? Jika kalian sudah tua-tua, pokoknya Bismillah, hafal Quran saja. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, ini buat yang anak-anak santri ini saya bicara, karena mereka masih banyak tanggung jawabnya. Dikira santri itu kadang-kadang kalau sudah selesai, Pak, dikira sudah selesai. Udah Pak, saya khatam sudah selesai. Oh salah. Ketika kamu sudah ngafal Quran, kamu tuh kewajibannya banyak sekali. Belum lagi memperbaiki cara bacanya, belum lagi mengetahui jalur-jalur sanadnya, belum lagi cara memahami isinya. Masya Allah. Terus kapan Pak selesainya kalau begitu? Selesainya ketika mati.
Jadi ngaji itu selesainya sampai mati. Insya Allah tuan-tuan. Insya Allah. Bagaimana kerjanya kalau begitu Pak? Itu sudah ada programnya dari Allah. Insya Allah teman-teman, Allah sudah membuat program untuk kita. Kapan kita kerja, kapan kita kawin, kapan kita makan, semuanya sudah jadi. Selama sampean hidup, insya Allah sampean kerja. Selama sampean hidup, insya Allah sampean kawin. Insya Allah, ini kadang-kadang bukan ya. Karena itu semuanya rezeki dari Allah. Insya Allah teman-teman. Insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita terus niat bersambung menyelesaikan pengajian kita. Maka Imam Syafi'i ditanya suatu hari, "Tuan, apa kuncinya belajar ilmu?" Beliau katakan kuncinya belajar ilmu ada 3, kata beliau. Pertama, tulul umur. Harus punya masa yang lama. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar bahasa Arab, padahal beliau itu keturunan Arab, lahir di negara Arab, belajar bahasa Arab di salah satu kabilah Bani Hudel. Padahal di negara Arab itu ada 300 kabilah lebih. Itu beliau belajar satu macam bahasa Arab dari satu kabilah terbesar di Arab, namanya Bani Hudel. 20 tahun. 20 tahun. Sedangkan Al-Quran isinya bahasa Arab semua. Kalau kita tidak paham Al-Quran itu ya memang wajar lah, wajar. Nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak paham Al-Quran? Ya Allah, memang Al-Quran bahasa Arab. Saya tidak paham benar ya Allah. Saya bukan orang Arab, saya orang Jakarta. Oh ya, Tangerang. Oh ya, apa-apa, kamu dimaafkan. Semoga saja. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus belajar. Maka Imam Syafi'i kemudian beliau belajar lagi di tempatnya Imam Malik bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemudian belajar lagi. Jadi belajar itu perlu masa waktu yang lama. Oleh karena itu saya sampaikan kepada wali-wali santri semua, jangan tergesa-gesa menyuruh anaknya pulang dari pesantren. Biarkan mereka belajar sampai selesai. Insya Allah teman-teman. Jangan khawatir sampean nanti bagaimana rizkinya, bagaimana nasibnya, masa depannya. Tidak usah dikhawatirkan. Ada 2 orang sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya. 2 orang sahabat, satunya ngaji di tempatnya Nabi. Maka kakaknya datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, adik saya ngaji terus, saya kerja terus, bagaimana ini?" Maka Nabi mengatakan, "La'allaka turzaqu bi." Kamu itu pekerjaan kamu dimudahkan oleh Allah gara-gara adik kamu itu. Maka dulu Maulana Yahya, ayahnya Maulana Zakaria, itu pekerjaannya jual kitab. Beliau punya toko kitab di India sana. Suatu hari pekerjanya Maulana Yahya mengadu kepada Maulana Yahya, "Tuan, itu Ilyas itu ngabisin pemasukan tuan saja." Jadi Maulana Yahya ini, beliau semenjak ayahnya wafat, yang merawat adiknya Maulana Ilyas rahimahullah, itu yang merawat, memondokkan, membayari biaya pondoknya itu Maulana Yahya, kakaknya. Kakaknya pada saat itu sudah menjadi ustadz di Saharanpur dan tua. Nah, maka pekerjanya mengatakan kepada Maulana Yahya, "Tuan, itu Ilyas itu cuma ngabisin duit terus, Tuan kirim terus tiap bulan itu ngabisin uang itu, nggak usah dikasih saja, dah stop aja biar dia berdiri sendiri." Masya Allah. Maka Maulana Yahya beliau marah. Beliau katakan, "Oh, kamu ini tidak paham. Toko saya ini lancar gara-gara ngopeni bocah itu saya. Toko saya ini lancar gara-gara si bocah itu." Banyak dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan rahmatnya kepada kita, asbab orang-orang lemah yang ada di sisi kita. Maka di Temboro itu ada orang kaya, Pak. Itu diantara amalannya, Masya Allah, suka merawat anak-anak yatim. Dan kalau merawat tidak tanggung-tanggung. Kalau kita merawat anak yatim yang diizin ibunya, ada modus. Kalau beliau ya rawat anak yatim, ikhlas tulus, sampai besar disekolahkan di Al-Fatah, sampai selesai daurah, sampai dinikahkan, dibikinkan rumah. Masya Allah. Masya Allah, hasilnya itu berkah sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin rezeki kita, di antara asbabnya adalah kita pondokkan anak-anak kita. Kita berikan mereka kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sejak kecil itu termasuk sunnahnya para ulama-ulama zaman dahulu. Insya Allah tuan-tuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Syafi'i beliau berpesan yang kedua, syarat untuk mencari ilmu adalah sa'atul yad, kata beliau. Harus santri itu punya sifat qanaah, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Insya Allah tuan-tuan. Berarti santri tidak boleh kerja, Pak? Boleh, tapi itu nanti mengganggu. Maka lebih baik santri jangan bekerja sama sekali. Maka dulu di Temboro itu santri disuruh masak sendiri, Pak. Maka akhirnya dengan seiringnya waktu, Pak Yuzairon beliau membuat kebijakan lain. Dah, ini kalau dibiarkan seperti ini tidak meningkat di santri-santri. Kita bebaskan dari masak. Masya Allah. Akhirnya dimasakkan oleh pondok. Subhanallah. Ketika masak, yang memasakkan itu santri lebih berkah. Karena dulu kalau yang masak itu santri-santri sendiri. Ini cerita santri-santri di atas kami. Itu kadang-kadang malam nyari makanan, nyari sayur-sayur, mau dimasak buat lauk, ternyata salah sayur yang gatal dimakannya, yang makanya warnanya ungu itu loh. Yang kalau dimakan gatal rasanya itu. Nah, itu dimasak. Akhirnya habis ngaji sakit tenggorokannya digatelan. Dan macam-macam lah. Kadang-kadang ngambil daun orang, namanya masak sendiri. Ayam masuk ke pondok disembelih. Itu zaman jahiliyah dulu. Zaman tidak baik. Insya Allah tuan-tuan. Nah, alhamdulillah pondok kita sekarang lebih bagus. Alhamdulillah tertibnya lebih tertib lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi semoga saja hasil yang dikeluarkan semakin lebih maksimal. Insya Allah teman-teman. Dan yang terakhir, Imam Syafi'i beliau berpesan bahwa yang paling penting agar supaya thalibul ilm itu sukses dalam ngajinya adalah perlu dakak. Dakak itu cerdas. Cerdas itu ada kalanya pemberian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diberikan kepada Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, di mana Imam Bukhari ini kalau membaca kitab sekali lihat hafal, mendengar sekali dengar hafal, seperti Imam Tirmidzi juga, masya Allah, orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga kecerdasan itu diusahakan dengan ketelatenan, kesabaran. Maka santri-santri itu jangan putus asa. Dulu di dalam ceritanya ulama-ulama madhab Syafi'i, termasuk sanad-sanad kita kepada Imam Syafi'i, ada seorang ulama yang masyhur, terkenal, yaitu santrinya Imam Syafi'i langsung, namanya Al-Imam Sulaiman Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini khadimnya Imam Syafi'i. Beliau ini kalau khidmat, masya Allah, sangat-sangat bagus. Sehingga Imam Syafi'i pernah memuji kepada beliau, ma khodamani syakhsun, ma khodamani Rabi. Tidak ada orang yang berkhidmat kepada saya seperti khidmatnya Rabi. Beliau ini sangat adab kepada Imam Syafi'i. Kalau beliau makan, Imam Syafi'i masuk, tidak berani makan di depannya Imam Syafi'i. Ditanya, kenapa kamu tidak berani makan di depan saya? Tuan, kalau saya makan di depan Tuan, saya akan mengangkat wajah saya, mulut saya di depan Tuan. Saya malu mengangkat wajah saya di depan Tuan. Maka lebih baik saya tidak makan. Masya Allah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beliau termasuk salah satu rawi kitabnya Imam Syafi'i. Sehingga seluruh ulama-ulama mazhab Syafi'i kalau ingin mengambil fikihnya Imam Syafi'i harus melewati jalurnya beliau. Dulu beliau ini pernah mengalami ketika ngaji diulang-ulang 40 kali oleh Imam Syafi'i itu udah hafal-hafal, udah paham-paham. 40 kali. Sehingga saking malunya beliau berdiri dari majelis. Malu saya tuan, berdiri. Maka setelah ngaji Imam Syafi'i datang ke tempatnya beliau. Robi, kenapa kamu pergi meninggalkan majelis saya? Kata beliau, tuan, saya sangat malu sekali. Saya tidak paham-paham. Maka Imam Syafi'i mengatakan, dah sini saya ulangi lagi. Diajari, diulangi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lau qadartu ala an ut'imakal ilma la'at amtuka. Wahai Robi, kalau saya mampu menyuapi kamu ilmu, saya suapi kamu satu-satu. Masya Allah. Insya Allah tuan-tuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi santri-santri sekalian, saya mohon untuk supaya sabar, sungguh-sungguh yang telaten. Insya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah, saya dengar tadi sudah hafal 30, sudah hafal 15 dalam masa yang pendek. Ini satu kebahagiaan, satu kemuliaan. Oleh karena itu saya mohon agar disyukuri yang sungguh-sungguh, insya Allah. Dan orang tuanya saya mohon sebagai rasa syukurnya anak-anak kita ngaji di sini. Kewajiban orang tua di rumah, pertama, jangan sampai memberi rizki uang yang tidak halal kepada anak kita. Al-Imam Bukhari, beliau menjadi Imam Bukhari di antara asbabnya karena orang tuanya telah menyiapkan harta yang murni 100% halal. Harta ini kalau tidak halal, Pak, ada campuran syubhat sedikit saja, itu akan membuat orang tidak fokus. Diceritakan oleh Imam Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya Hujjatul Mustarsyidin. Ada seorang wali, beliau ini pulang dari safar. Ketika pulang dari safar, kehabisan bekal, air minumnya habis. Maka beliau mampir di salah satu rumah. Oleh pemilik rumah itu diberi air minum. Kemudian beliau minum terus lanjut sampai ke rumah. Setelah kejadian itu, semenjak kejadian itu sampai beberapa bulan bahkan beberapa lama, beliau mendapati ada perubahan dahsyat dalam hatinya. Yang biasanya sholat malam ringan jadi berat, yang biasanya baca Quran ringan jadi berat, baca Quran nikmat jadi kurang nikmat. Masya Allah, beliau heran, ini ada apa ini? Kok makanan saya halal semua? Akhirnya beliau istikharah. Tiba-tiba beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman yang diberikan oleh pemilik rumah ketika beliau safar. Maka akhirnya beliau teliti, beliau cari tahu itu pemilik rumahnya siapa. Oh, ternyata pemilik rumah itu pekerjaan yang bercampur mendolimi orang, pejabat atau apa semacam itu. Tidak enak tapi gitu kan. Insya Allah teman-teman, ya semacam bukan mereka yang mendolimi. Insya Allah teman-teman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air bersentuhan dengan orang yang bermaksiat berubah, kualitasnya berubah, dan itu bisa dibuktikan, Pak. Kemarin ada penelitian dari air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zam itu corak istilah garis-garis molekulnya itu akan berubah sesuai doa yang kita ucapkan. Kalau sampean sakit, misalkan sampean pengen cerdas, kemudian berdoa ketika minum air Zam-Zam seperti doanya Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau berdoa, ya Allah, dengan berkahnya air Zam-Zam ini, berikan saya kekuatan hafalan seperti Al-Imam Az-Zahabi. Ini bentuk molekul airnya itu berubah sesuai dengan keinginan kita. Coba. Ini Zam-Zam ya. Kalau yang ini nggak ada penelitian, nggak ada. Karena penelitian itu mahal. Untuk meneliti itu butuh biaya. Kalau Zam-Zam sudah ada yang meneliti. Ini husnudon saja. Insya Allah.
Begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita berikan harta yang tidak halal kepada santri kita. Ada seorang santri nakal di pondok. Maka dia lapor kepada kiainya, "Pak Kiai, saya ini kok gak bisa tertib-tertib, kenapa?" Maka kiainya menasihati beliau, kamu mulai sekarang jangan makan di luar. Makanan kamu ikut makanan saya. Maka semenjak dia makanannya ikut Pak Kiai, mulai ada perubahan-perubahan. Yang tadinya tidak tertib jadi mudah tertib. Masya Allah, seperti itu. Maka ini penting bagi wali santri agar supaya menyiapkan harta yang betul-betul halal kepada anak-anaknya. Insya Allah teman-teman. Kemudian yang kedua, tolong bantu dengan doa. Maka saya ijazahkan kepada bapak-bapak sekalian, khususnya wali santri baik bapak maupun ibu, agar senantiasa minimal setiap hari ada doa khusus untuk anaknya di pondok. Insya Allah, terutama doa selepas sholat 5 waktu. Kemudian ada amalan khusus, baca surat Fatihah 100 kali setiap hari. Insya Allah setiap hari 100 kali. Gak harus selesai satu majelis, boleh berulang-ulang beberapa majelis. Kemudian bagus lagi kalau dibantu dengan puasa Senin Kemis. Insya Allah teman-teman, karena setiap hari Senin dan Kemis amal kita dilaporkan kepada Allah, maka kita ingin amal-amal yang baik kita dilaporkan kepada Allah. Anak-anak kita yang sedang memondok, kita doakan kepada Allah sehingga Allah mudahkan mereka semuanya. Insya Allah teman-teman, karena anak di pondok itu berapa? Anak ngaji di pondok itu godaannya banyak. Anak ngaji di pondok itu ujiannya berat. Maka tolong dibantu dengan sebaik-baiknya, dibantu dengan amalan-amalan. Insya Allah mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita hari ini pertemuan yang berkah.